Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para peserta kajian upah pediatrik, para guru besar, senior teman sejawat sekalian, alhamdulillahillazi binikmati tatimmus sholihah. Kita kembali berjumpa pada kajian upah pediatrik pada malam hari ini, yang insya Allah akan membahas khusus mengenai tanya jawab seputar kitab Al-Bayan Nawawi, ya, yang akan dipimpin oleh saya, Bu Bistri Darmawan, dengan Ustadz kita, Dr. Ustadz Firanda Handirja. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi sebaiknya kita langsung menuju ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Silakan bertanya silakan. Baik. Jadi para kru dari UKPDT ini telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang telah dikumpulkan melalui slide, nanti akan ditayangkan dalam slide. Lalu nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan, lalu diselingi dengan pertanyaan langsung. Silakan raise hand bagi yang ingin menanyakan secara langsung. Juga tak lupa saya memberitahukan untuk bagi para akhwat untuk mematikan video, dan bagi para peserta kajian untuk mematikan audionya. Baik, untuk panitia dari UKPDT tolong di share screen. Nanti. Ya, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, ini dari guru saya Pak Ustadz, ini dari Profesor Sudikdo. Saat ini lazim perempuan dewasa yang berpergian tanpa didampingi suami atau mahram, perginya bukan hitungan menit, jam, atau hari, tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Misalnya dokter perempuan sekolah di luar negeri, suami mengizinkan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebelumnya perlu saya ingatkan kepada para pemirsa, para dokter, para guru besar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan ada banyak pertanyaan, tetapi tidak semua pertanyaan bisa saya jawab tentunya karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan kemampuan ya. Saya hanya berusaha menjawab apa yang bisa saya jawab ya. Jadi harap dimaklumi. Adapun pertanyaan pertama tentang bagaimana perempuan dewasa yang berpergian tanpa didampingi oleh mahram ya. Masalah pergi tanpa mahram adalah perkara yang dibahas oleh para ulama ya, terutama ketika mereka membahas tentang pergi haji tanpa mahram. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa layla illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berpergian dengan jarak safar sehari semalam kecuali dengan mahram. Di hadis ini mengisyaratkan bahwasanya safar tanpa mahram adalah safar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama khilaf ketika safar tersebut berkaitan dengan ibadah seperti ibadah haji, terutama ibadah haji yang merupakan haji Islam, haji pertama. Maka sebagian ulama tetap mengharamkan haji tanpa mahram, dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya berhaji tanpa mahram dibolehkan jika memang ditemani oleh rifqah ma'munah, yaitu rombongan yang amanah, yang bisa dipercaya untuk membawa wanita tersebut, meskipun wanita tersebut tanpa mahram. Tentu selain wanita tersebut harus menjaga diri. Mereka berdalil dengan bahwasanya istri-istri Nabi SAW, sebagian mereka berhaji setelah wafatnya Nabi SAW tanpa mahram ya. Meskipun dikritiki oleh ulama yang lain bahwasanya istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, adalah ibunda-ibunda kaum mukminin, akan tapi dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ummahatul mukminin adalah dalam kehormatan ya, bukan dalam masalah mahram untuk bisa dilihat atau bisa disentuh ya.
Intinya ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Saya sendiri lebih condong pada pendapat bahwasanya asalnya seorang tidak bersafar tanpa mahram. Sebisa mungkin dia tidak bisa jangan bersafar tanpa mahram ya. Dalam perkara ibadah saja jangan sampai dia bersafar tanpa mahram apalagi dalam selain ibadah. Tapi kalau memang dalam kondisi terdesak dia harus apa namanya bersafar maka tidak mengapa jika memang dia benar-benar bisa menjaga di syaratnya dia bisa menjaga diri. Yang kedua dia disertai dengan rifqah ma'munah yaitu rombongan yang terpercaya yang bisa menjaganya ya, menjaganya karena asalnya masalah safar adalah masalah muamalah bukan masalah ibadah dan kita punya kaidah bahwasanya untuk masalah ibadah asalnya adalah ta'ubudiyah. Ta'ubudiyah itu maksudnya kalau masalah peribadatan asalnya kita tidak perlu tahu hikmahnya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat maghrib 3 rakaat, kenapa sholat asar 4 rakaat, kenapa di malam hari dijaharkan, kenapa di sholat di zuhur dan asar disirkan, kenapa puasa hanya dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Ini semua ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu artinya kita terima pasrah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hukum asal dalam masalah-masalah ibadah. Tapi kalau hukum asal dalam muamalah, asalnya kita berusaha mencari hikmah karena kita ingin menganalogikan ya seperti kenapa jual beli ini haram. Kita berusaha mencari ilahnya, sebabnya kenapa. Kenapa misalnya hukum-hukum pernikahan, misal muamalah dan akad-akad, kenapa hukumnya begini dan begitu. Kita berusaha mencari ilahnya karena muamalah asalnya diketahui ilahnya atau sebab pengharamannya sehingga bisa dibangun di atas itu adanya pengkiasan dan yang lainnya. Nah, masalah safar wallahu alam bisawab dia masuk dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah. Sehingga sebenarnya mengatakan ketika seorang wanita bersafar, safar kenapa wanita diharamkan bersafar sendirian karena tidak ada keamanan atau dikhawatirkan diganggu dan yang lainnya. Ketika ilah ini sebab ini bisa hilang, maka diharapkan tidak jadi masalah. Ini pendapat sebagian ulama ya. Makanya ketika wanita berhaji kemudian benar-benar sudah tidak ada mahram, dia tetap boleh berhaji tapi kekhawatiran yang dikhawatirkan jika wanita pergi sendiri itu harus tidak ada. Seperti dia bisa menjaga diri, tidak ada yang mengganggunya. Makanya para ulama mensyaratkan dia harus berhaji dengan rombongan yang amanah. Ini kita bicara tentang haji. Adapun selain haji misalnya safar yang lain ya. Ini yang lebih rawan lagi ya. Ketika seorang misalnya safar ternyata ke luar negeri tersebut ternyata negeri non muslim, ini lebih parah lagi dan khawatir lebih parah lagi apalagi dia akan tinggal sana berminggu-minggu, berbulan-bulan dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana bariun mimman yuqimu baina adhuril musyrikin." Ya, aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah non muslim ya. Ya, karena kalau tinggal di tengah-tengah orang musyrikin, orang kafir, mudaratnya sangat besar. Mudaratnya sangat besar. Ini saya lihat sendiri ketika saya sempat berdakwah di apa namanya kawan-kawan Indonesia yang tinggal di negara-negara kafir. Mungkin kawan-kawan kita, mereka ngaji, mereka bisa kuat, tetapi anak-anak mereka sulit untuk mendidiknya. Sehingga ketika kita sempat buka bersama, saya lihat model anak-anak yang bermacam-macam. Ada yang laki-laki pakai anting lah, ada yang rambutnya macam-macam lah, wanita tidak pakai jilbab lah. Dan itu konsekuensi tinggal dan bersama dengan non-muslim. Karena terus mereka lihat pemandangan buka aurat sudah hal biasa. Jadi apa maksud saya? Ini perkara menurut saya kalau tidak darurat, maka ini berbeda di luar haji ya, safar biasa saja. Safar biasa kemudian harus tinggal sana berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kalau tanpa mahram, kemudian dan tidak darurat, maka sebaiknya jangan. Sebaiknya. Tapi kalau tadi ada ilmu tertentu, kedokteran yang harus dipelajari di sana, hendaknya dari pihak apa namanya dari pihak pemerintah atau dari pihak rumah sakit mengizinkan untuk mahramnya bersafar bersama dia. Kalau tidak memungkinkan, maka tadi memang kalau ini darurat dan cerita darurat dibolehkan sesuai dengan kadarnya. Ya, maka memang benar-benar harus diwanti-wanti, dijaga, ya, diingatkan. Karena kalau seorang bersafar wanita pergi tanpa bekal agama yang kuat, siapa yang bisa jamin dia bisa menjaga dirinya di sana ya? Bisa berubah, bisa macam-macam dan takut tujuannya bisa jadi tidak tercapai.
Jadi wallahu alam bisawab, maksud saya intinya jika tidak darurat saya tidak menganjurkan. Misalnya saya punya anak perempuan kemudian saya sekolahkan ke luar negeri, negeri kafir. Saya sangat khawatir tentunya ya pergaulan di sana, kecuali tadi ada mahramnya atau memang kita yakin agamanya kuat dan ini adalah darurat, tidak ada yang pelajari ilmu ini kecuali di negeri ini, misalnya ini ilmu ini bermanfaat bagi kaum muslimin, itu lain perkara. Lain perkara. Tapi kalau hanya ilmu biasa kemudian bisa bertahun-tahun, bisa macam-macam, ini sangat mengkhawatirkan seandainya terjadi sesuatu pada anak-anak, ya kita orang tua yang dimintai pertanggungjawaban. Allah alam bisawab, saya tidak menganjurkan kecuali dalam kondisi mendesak. Wallahu alam bisawab. Masya Allah. Syukran Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Ya. Apakah ada batasan lama waktu dan jarak bagi seorang wanita untuk pergi tanpa mahram, misalnya pergi ke puncak Bandung tanpa menginap? Ini lanjutan dari yang tadi Ustaz sepertinya. Saya katakan bahwasanya Rasulullah telah mengatakan la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah hari akhirat untuk bersafar dengan jarak sehari semalam tanpa mahram. Kita tahu jarak ke Bandung itu lebih dari 80 kilo, jarak sehari semalam 80 kilo. Kalau puncak Bogor nggak ada masalah, itu bukan safar. Tapi kalau puncak Bandung, saya nggak tahu, puncak Bandung tentu jauh. Kalau puncak Bogor enggak. Kalau kita di Jakarta ke Bogor enggak sampai 80 kilo. Tinggal kita butuh tidak pakai mahram, tidak jadi masalah. Yang penting aman. Yang penting aman, ke sana bukan buat macam-macam. Intinya untuk berlibur enggak ada masalah karena itu bukan safar. Di safar lebih dari 80 kilo. Kalau ke Bandung itu safar. Maka sekali lagi seorang jangan pergi bersafar, seorang wanita hukum asal ya. Hukum asal dia tidak bersafar kecuali dengan mahram. Kecuali kondisi tertentu, terdesak, kondisi yang sangat yang sangat mendesak, ini lain cerita. Misalnya dia harus berobat, sementara suaminya tidak ada, adanya nggak bisa diajak, itu lain cerita ya. Seperti saya pernah menghadapi kondisi ada sebagian teman kerja di luar negeri, sementara dia tidak bisa pulang untuk jemput istrinya, untuk bawa kembali istrinya, dia tidak dapat visa atau dia tidak punya biaya, hanya dibolehkan istrinya datang sendiri, itu lain cerita. Saya bilang enggak apa-apa, ya. Istrimu sudah datang, itu mudaratnya lebih ringan daripada keterjauhan antara suami dan istri. Dia bilang, saya khawatir Ustaz saya bermaksiat. Saya bilang, sudah istrimu datang aja, enggak ada masalah. Ya, meskipun tanpa mahram karena memang kondisinya darurat, dia tidak bisa pulang. Sementara kalau dia tidak bersama istrinya, dia bisa bermaksiat. Ini kasuistik, maka saya bilang tidak jadi masalah karena ini mudah-mudahan dalam kondisi darurat daripada kamu bermaksiat, istrimu suruh berangkat. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau hanya jalan-jalan keluar tanpa ada mahram ini, saya bilang, saya ngapain? Kita ngapain maksud saya? Kalau ya bawa suami meskipun jadikan obat nyamuk enggak ada masalah, yang penting suaminya ada. Syukran Ustaz. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Yang raise hand mohon bersabar ya. Ini kita membacakan untuk yang pertanyaan lebih dahulu. Ini pertanyaan dari guru saya juga Ustadz. Mengenai usia-usia Nabi ini, dari Nabi Adam dan sebagainya, ini sumbernya dari mana dan apakah ini sahih Ustadz? Yang saya tahu Nabi Adam ada dalilnya 960 tahun. Jadi Nabi Adam asalnya umurnya, dalam hadis sebutkan Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Kemudian dia menyumbangkan umurnya 40 tahun kepada Nabi Daud alaihissalam. Sehingga umurnya sekitar 960 atau 950-an, sekitar itu. Itu adalah Nabi Idris tidak ada ceritanya sama sekali dalam hadis yang sahih. Nabi Nuh dalam Al-Quran disebutkan dia berdakwah 950 tahun. Umurnya lebih daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya, maka dia pun menetap pada kaumnya berdakwah 950 tahun. Jadi dakwahnya dia 950 tahun. Umurnya lebih daripada itu. Seandainya beliau diangkat menjadi seorang rasul umur 40 tahun, berarti sudah 990. Kemudian setelah tufan banjir bandang menimpa mereka, berapa lama umur Nuh setelah itu hidup lagi? Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang jelas dia berdakwah 950 tahun. Umur sebelum berdakwah dan umur setelah kaumnya dibinasakan Allah dengan banjir bandang ini berapa kita nggak tahu. Ada yang mengatakan
Setelah itu Nuh masih hidup 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, tapi intinya lebih dari 990 tahun umurnya. 990 tahun itu hanya umur beliau berdakwah. Sebelum dan sesudahnya tidak ada dalil yang jelas. Nabi Hud tidak ada dalilnya, Nabi Saleh tidak ada dalilnya, Nabi Ibrahim tidak ada dalilnya, ya. Nabi Lut tidak ada dalilnya, Nabi Ismail tidak ada dalilnya, Nabi Ishak tidak ada dalilnya yang sahih. Ya. Alam bisa. Ya, jadi begitu tadi pertanyaan dari Prof. Sudikdo ya Prof. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, ini dari Profesor Zakiuddin. Bagaimana hukum sholat di perjalanan, misalnya di kendaraan, pesawat, atau di rombongan bus di negara-negara non-muslim yang tidak dikasih kesempatan untuk sholat? Mohon penjelasan, apakah perbuatan baik bisa menghapus dosa-dosa perbuatan buruk? Adapun kalau yang pertama, jika kita sholat di perjalanan, di pesawat, ya, atau rombongan bis di negara-negara muslim, kalau memang tidak memungkinkan kita untuk menghentikan bis, tidak dikasih kesempatan untuk sholat atau di pesawat, kita sholat yang memudahkan saja. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah semampumu. Ya, tinggal kita misalnya kalau di kamar mandi kita bisa berwudu, bermandi di toilet, kemudian kita duduk di kursi kita, kemudian kita sholat sebisa mungkin. Kalau bisa menghadap kiblat, bisa menghadap kiblat. Kalau ternyata kondisi tidak menghadap kiblat, maka yang bisa kita lakukan. Kalau kita berdiri nggak bisa, kita dalam kondisi duduk, ya, karena kondisi tidak memungkinkan, ya. Jadi tidak mengapa sholat yang sebisa kita. Apa yang rukun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Yang tidak bisa, maka insya Allah diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, adapun perbuatan baik bisa menghapuskan dosa, iya, berdasarkan ayat dan hadis. Ayat dalam surat Hud, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, salatlah kalian di siang hari dan di malam hari, karena innal hasanati yudhibna sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk. Ayat ini turun ketika ada seorang sahabat yang menyentuh seorang wanita di penghujung kota Madinah, kemudian dia menyesal, dia datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aqim alayya haddan. Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had bagiku. Ternyata orang yang menyentuh tidak ada hukum had. Hukum had itu kalau berzina baru ada hukum had yang ditegakkan. Akhirnya dia sholat bersama Nabi, sholat berjamaah, maka turunlah ayat ini. Wa aqimus sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Sholatlah di dua penghujung hari dan kemudian dibagi sebagian malam. Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan dosa-dosa. Dosa-dosa dia diampuni gara-gara dia sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah dimanapun kau berada dan kapanpun, dalam kondisi di hadapan orang, dalam kondisi sendirian, dalam kondisi di rumah, di luar rumah, di dalam negeri, di luar negeri, dalam kondisi mungkin, dalam kondisi safar, dimanapun kau berada dan kapanpun, bertakwalah kepada Allah. Tapi ketika Nabi tahu seorang tidak mungkin untuk bertakwa selalu, pasti ada, namanya manusia, pasti ada kesalahan. Kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika kau melakukan keburukan, sertakanlah dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tersebut. Jadi kalau kebaikan dilakukan setelah keburukan, bisa menghapuskan keburukan tersebut. Karenanya disebutkan oleh Ibnu Katsir dengan sanad yang hasan, kisah seorang wanita yang dia belajar ilmu sihir. Dia belajar ilmu sihir. Ketika dia belajar, kemudian dia memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh syaitan, akhirnya dia bisa benar-benar melakukan sihir, tapi akhirnya ketika dia bisa melakukan sihir, dia menyesal. Dia belum praktekkan ke orang, dia baru praktekkan pada diri sendiri. Dia menyesal, dia tahu ternyata imannya sudah pergi, maka dia pulang ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Akhirnya ditanya kepada para sahabat, saya bisa bertobat atau tidak? Para sahabat tahu sihir adalah dosa yang sangat besar, sehingga mereka saling over, tanya sahabat yang lain, tanya sahabat yang mereka tidak mau jawab karena mereka tahu dosa ini sangat besar. Bagaimana seorang sudah beriman kemudian sengaja belajar sihir, ya, percaya sama jin dan syaitan, baru sekarang sadar. Akhirnya ketemulah, kalau tidak salah ketemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dia menyesali perbuatan. Ibnu Abbas mengatakan, apa kau punya orang tua? Masih. Yaitu kalau misalnya ibu atau ayah bilang, berbaktilah kepada orang tua. Artinya Ibnu Abbas mengisyaratkan, kalau kau ingin menghapuskan dosa-dosamu, lakukan amalan yang sangat hebat, di antaranya berbakti kepada orang tua. Oleh karena para ulama mengatakan bahwasanya amal kebaikan itu ibarat air bersih. Adapun
dosa-dosa adalah ibarat najis, ibarat najis. Najis ini kalau dibersihkan dengan air yang banyak maka akan hilang najis tersebut. Apalagi kata Nabi SAW, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath." Rasulullah berbicara tentang masalah najis. Rasulullah mengatakan jika air telah mencapai 2 kullah, yaitu jumlah volume yang sangat besar, 200 liter, maka kalau ada najis-najis sedikit maka tidak dianggap. Maka seorang ketika melakukan maksiat, dia perbanyak melakukan kebaikan. Niscaya kebaikan yang banyak tersebut akan meleburkan keburukan-keburukan tersebut. Bahkan sebenarnya mengatakan jika ternyata dia melakukan kebaikan yang pas, seperti obat. Obat ada obat yang pas, yang jitu, ada obat global, ada obat yang jitu. Contoh, sebenarnya mengatakan contoh misalnya seorang memandang hal yang haram. Maka dia ganti dengan mandang yang baik, mandang Al-Quran, mandang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan dosa matanya. Ini contoh obat yang jitu. Mungkin seorang suka mungkin ghibah atau kata-kata yang buruk, dia ganti kata-kata yang baik. Ini contoh obat yang langsung, head to head kata orang langsung, jadi sehingga lebih tepat. Ada ibadah yang global seperti sholat 5 waktu, berbakti sama orang tua, sedekah. Kalau banyak kita lakukan, maka dosa-dosa kita akan diabaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat, kata Nabi SAW, "Idza ujtunibatil kabair." Hendaknya seorang menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar punya syarat tersendiri. Ya. Jadi seorang menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan, kalau kita banyak melakukan perbuatan baik, maka akan terhapuskan secara otomatis karena kebaikan-kebaikan tersebut. Allah alam bisawab. Ya Allah, syukran Ustaz. Ya, Profesor Zaki semoga itu menjawab pertanyaannya ya. Bagi para peserta kajian, mohon tidak mencoret-coret di share screen ya, karena mengganggu. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini telah dikumpulkan kurang lebih 5 hari sebelum acara ini Ustadz, jadi dikumpulkan oleh panitia. Jadi mohon bersabar bagi yang baru ingin menanyakan hari ini. Ini dari guru saya juga Ustadz Dr. Maria Abdul Salam. Jadi dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Sedangkan diantaranya ada yang samar syubhat. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa menghindari yang syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam yang samar-samar, maka dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Mohon penjelasan contoh untuk sesuatu yang syubhat. Syubhat, Nabi SAW mengatakan al-halalul bayyin, yang halal itu jelas, wal haramu bayyin, dan yang haram itu jelas. Contoh yang halal yang jelas, misalnya daging ayam, daging kambing, daging sapi, ini jelas. Ya. Terus yang haram misalnya daging babi, daging anjing, itu jelas. Nanti wa bainahuma umurun musyabihat. Ini kita bicara masalah makanan. Masalah halal dan jelas dan syubhat ini banyak dalam muamalah, dalam makanan, dalam masalah banyak ya. Dalam kita contohkan misalnya masalah makanan. Makanan-makanan yang halal jelas, makanan yang haram jelas. Yang ada di antara keduanya yang syubhat. Syubhat itu masih samar-samar, tidak jelas. Namun ini adalah perkara yang nisbi. Kata Nabi SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu hukumnya. Artinya ada yang tahu hukumnya. Yaitu para ulama yang apa namanya? Yang memiliki ilmu, mereka tahu tentang apa? Tentang hukumnya ya, tetapi banyak orang tidak mengetahui hukumnya. Contoh misalnya daging buaya misalnya. Nah, ini syubhat ya. Syubhat tersebut ada khilaf misalnya, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram misalnya. Atau misalnya makan kita ke luar negeri ke negara non muslim tapi Amerika yang mereka ahlul kitab ya, Nasara, kemudian bolehkah kita beli Kentucky di sana misalnya? Tidak ada stempel halal misalnya. Sementara kita tahu sembelihan ahlul kitab hukumnya halal. Ini contoh timbul, dan ini sering ditanyakan oleh teman-teman yang tinggal di sana. Ya, bagaimana hukum sembelihan ahlul kitab? Kita nggak tahu dia sembelihnya benar atau tidak. Ini contoh perkara-perkara syubhat mengenai apa namanya? Mengenai makanan. Tentu ada pembahasannya masing-masing tentunya. Seperti kuda hukumnya halal atau haram? Sebenarnya menyangka haram, ternyata halal misalnya. Buaya bagaimana hukumnya? Makan daging buaya, sate buaya bagaimana hukumnya? Ini masalah dibahas oleh para ulama. Contoh lagi misalnya masalah muamalah. Muamalah juga ada yang halal, ada yang haram jelas, ada yang syubhat di antara keduanya. Seperti muamalah jual beli biasa, yang bayar uang, jual, oke, halal. Haram seperti riba yang jelas, ya, ini riba. Ya. Nanti yang syubhat misalnya misalnya murabahah, ini khilaf di kalangan para ulama.
sebenarnya mengharamkan, sebagian mengatakan halal. Ini syubhat bagi orang-orang awam. Mereka bingung hukumnya halal atau haram. Bagaimana sikap kita bagi yang tidak tahu? Yang tidak tahu lebih baik kalau dia bisa mencari tahu, tentu yang terbaik dia tahu hukumnya, dia bertanya, kemudian dia jalankan. Tugas orang awam adalah fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada yang ahlinya, kepada ulama. Ketika dia bingung ini hukumnya apa, dia tanya kepada ulama. Kalau dia yakin halal dia lakukan, dia bilang haram dia tinggalkan. Tapi kalau dia bimbang, dia tanya, dia bingung, mending dia tinggalkan. Itu lebih baik. Yang meninggalkan syubhat itu lebih baik. Ini contoh. Jadi perkara yang masih rancu, tidak jelas, dan ketidakjelasan ini saya katakan tadi nisbi, relatif. Yang berilmu ngerti, yang tidak ngerti, yang tidak berilmu bimbang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Ustaz. Baik, saya akan menuju ke pertanyaan raise-nya ya. Untuk yang pertama, Dr. Satrio Wibowo. Apa dok? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dalam naungan perlindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Ustadz. Amin, amin. Tadi menanyakan terkait dengan hadis ke-13 mencintai saudara, hadis ke-15 berkata baik atau diam, serta hadis ke-5 tentang larangan bid'ah. Bagaimana kita menghadapi perdebatan apabila kita dalam satu majelis bersama-sama dengan dua orang saudara kita yang sama-sama mencintai Rasulullah, tapi yang satunya, tapi mereka berdebat mengenai Maulid Nabi, Ustaz. Terima kasih Ustaz, pertanyaannya guys ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita menyampaikan apa yang kita yakin dengan hikmah, ya kata orang hikmah dan bijaksana ya. Dia tidak perlu ngotot ya. Kita diskusi bagi kita sama-sama kaum muslimin, dia sama-sama saling mencintai, sama-sama cinta kepada Nabi SAW. Tinggal kita sedang berdiskusi tentang bagaimana mengekspresikan cintai Nabi dengan mengadakan acara Maulid. Ya, ini perlu kita bahas secara ilmiah saja, tidak perlu kita menghina, maki-maki, enggak perlu. Kita cuma jelaskan. Kalau menurut saya bilang tidak sunnah, bahkan ini bisa merupakan suatu perkara yang bid'ah ya. Tetapi saya ingin jelaskan secara umum, Maulid kalau saya bagi menjadi tiga model cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan Maulid yang sunnah adalah dengan puasa setiap hari Senin, setiap pekan. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Wa su'ila an-Nabi SAW an siyami yaumil itsnain. Nabi SAW pernah ditanya tentang kenapa beliau berpuasa setiap hari Senin. Kata Nabi SAW, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Ini menunjukkan bahwasanya kelahiran Nabi adalah nikmat besar bagi kaum muslimin. Sehingga Nabi mensyukurinya. Ya. Dia bilang itu hari kelahiranku, mensyukurinya dengan berpuasa setiap pekan. Dengan berpuasa setiap pekan, setiap hari Senin. Bukan setahun sekali dengan makan-makan, enggak. Ya, bukan setahun sekali, tapi setiap pekan dengan berpuasa. Itulah cara Maulid yang benar, yang dicontohkan langsung oleh Nabi SAW dan diperhatikan oleh para sahabat. Karena Nabi ketika ditanya puasa hari Senin, dia berkata, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Kenapa Anda berpuasa hari Senin? Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dan ada sebab lain kenapa puasa hari Senin, karena hari Senin juga diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara sebab puasa hari Senin adalah karena mensyukuri nikmat Allah dengan lahirnya Nabi, karena lahirnya Nabi SAW adalah karunia besar dari Allah bagi umat Islam. Ini cara pertama yang sepakat, dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Cara kedua adalah yang benar-benar disepakati keharamannya, yaitu bermaulid Nabi tiap tahun dengan melakukan kemaksiatan. Bahkan pendiri Yayasan Ormas NU Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala punya tulisan khusus tentang ini, yaitu tentang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada hari Maulid. Ya, seperti mungkin ada musik-musiknya, ada macam-macamnya. Dan itu dipraktikkan oleh sebagian orang di Maulid Nabi, mereka campur laki-laki perempuan, ada joget-jogetnya, ada nari-narinya, ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar seperti perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan di antara kesalahan dalam bermaulid ketika menganggap Nabi ikut hadir dalam acara tersebut. Ini tentu tidak benar, dan intinya ada kemungkaran dalam acara maulid tersebut ya. Sampai berdiri yakin Nabi sedang hadir ya. Kemudian kadang-kadang maulidnya dalam 3 tempat, semuanya berdiri, Nabi hadir 3-3 dalam satu waktu. Waktu Nabi masih hidup aja tidak Nabi lakukan. Bahkan kita tahu sahabat mengatakan
Kana Anas bin Malik mengatakan, "Ma kana ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu lam yakumu idza ra'ahu ya lima ya'lamuna min karahati lidzalik." Para sahabat sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun para sahabat kalau lihat Nabi datang mereka tidak berdiri ya, karena mereka tahu Nabi tidak suka akan hal tersebut. Itu Nabi masih hidup, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Jadi kalau maulid tersebut dicampuri dengan kemungkaran, musik-musikan, joget-joget, ikhtilat laki-laki perempuan, ini jelas hukumnya haram, dan bahkan pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu taala telah mengingatkan akan hal ini. Jelas tidak boleh. Jenis berikutnya yang disebut oleh sebagian ulama seperti disebut oleh Ibnu Hajar Asqalani, ulama Syafi'iyah terutama, seperti Al-Iraqi, kemudian ulama Syafi'i yang lainnya, dengan memperingati Maulid Nabi dengan membaca sirah Nabi, kemudian mungkin bersedekah bagi makanan. Ini sebagian ulama membolehkan, meskipun saya mengatakan tidak disunahkan. Ya, tapi kita harus mengakui secara kenyataan bahwasanya memang sebagian ulama membolehkan dengan cara seperti ini. Membaca sirah Nabi, kemudian bersedekah dengan sedekah kepada fakir miskin atau makanan, gembira dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya membolehkan. Tetapi yang benar bahwasanya Maulid Nabi tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Maulid Nabi adalah suatu ibadah, dan ibadah tentunya harus ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar sendiri yang beliau mengatakan Maulid Nabi dibolehkan dengan cara seperti itu, beliau sendiri mengakui bahwasanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan, tidak dikenal oleh 3 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Maka tidak dikenal Maulid Nabi, sehingga secara hukum dia adalah bid'ah. Cuma apakah dikatakan bid'ah yang baik atau tidak, ini tentu dibahas oleh mereka. Tapi saya sendiri lebih cenderung bahwasanya ini adalah tidak perlu dikerjakan, karena ini adalah menambah-nambah dalam urusan agama. Yang lebih cinta kepada Nabi banyak. Sahabat, ribuan sahabat tidak ada yang pernah bermaulid. Kemudian ribuan tabi'in tidak pernah bermaulid. 4 imam mazhab tidak pernah bermaulid. Para imam hadis tidak pernah bermaulid ya. Maulid baru muncul abad keempat kalau tidak salah dari orang-orang Syiah. Mereka yang mengadakan merayakan hari kelahiran Husain, hari kelahiran ini, antara hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diakui oleh juga sebagian kawan-kawan bahwasanya benar secara sejarah yang pertama kali mencetuskan adanya Maulid Nabi adalah orang-orang Syiah, kemudian tersebar, tentu caranya berbeda dengan yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dari Ahlus Sunnah. Jadi seandainya Maulid yang model pertama tentu kita lakukan, ini sepakat. Maulid model kedua yang berisi dengan kemungkaran maka harus kita ingkari. Karena ada kemungkaran, tidak boleh. Gimana cara Maulid kemudian orang sampai terkadang tidak sholat berjamaah, terkadang sampai suara besar, sampai musik-musik, ini tidak ada Maulid seperti ini. Ikhtilat campur laki-laki perempuan ini haram. Kita nggak bicara Maulid, kita bilang caranya seperti ini haram. Yang ketiga tadi memang kita bilang ternyata memang sebenarnya membolehkan ya. Saya rasa saya tidak bisa memaksa, ini pendapat sebagian ulama, mereka ikuti ulama selama caranya seperti tadi, yaitu membacakan sirah Nabi, kemudian membagi makanan, meskipun saya meyakini itu tidak disyariatkan, tetapi saya masih ada toleransi kalau caranya seperti ini, karena memang kita akui ada sebagian ulama yang membolehkan ya. Kemudian yang perlu saya ingatkan, yang merupakan kesalahan fatal menganggap ini wajib, ini salah. Karena sebagian mereka berlebih-lebihan. Mereka mengatakan ini sunnah muakkadah atau wajib. Gimana sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah definisinya apa? Sunnah yang sering dikerjakan oleh Nabi. Ditekankan. Tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, gimana dikatakan sunnah? Nggak bisa. Ini orang paling banter pun dikatakan bid'ah hasanah. Kalau bilang sunnah nggak boleh, karena ini bukan sunnah. Gimana sunnah muakkadah seperti Nabi tidak pernah mengerjakan, para sahabat tidak pernah mengerjakan, ribuan ulama tidak pernah mengerjakan, para salafus saleh tidak pernah mengerjakan, yang dikatakan sunnah. Apalagi sampai nekat mengatakan wajib. Apalagi dijadikan wala wal bara' yang maulid, berarti ahlus sunnah yang tidak maulid, ahlul bid'ah, ini malah kebalik. Gimana bisa dibalik perkaranya ya? Perkara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kita diskusi saja, enggak ada masalah orang mau terima atau tidak, kembalikan. Tugas kita hanya menyampaikan pandangan kita tanpa harus kita ngotot-ngototan, tanpa harus kita berkelahi, wong kita sesama saudara sama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan yang telah dikumpulkan oleh panitia. Silakan saya tampilkan.
Pertanyaan ini sudah dikumpulkan 5 hari yang lalu ya Ustadz. Jadi mohon bersabar bagi yang belum di. Baik, ini ada pertanyaan dari jamaah. Bagaimana hukumnya satu memberi nasihat dan berdoa untuk kebaikan kepada saudara non-muslim? Jadi memberi nasihat kepada non-muslim dan berdoa untuk kebaikan non-muslim, Ustaz. Memberi nasihat baik, kita berbuat baik. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah yang baik kepada manusia umum, baik manusia muslim maupun non muslim. Kata-kata baik kita dianjurkan. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada kaum muslimin. Nabi SAW juga berkata-kata baik kepada non muslim. Berdoa untuk kebaikan boleh, berdoa agar mereka dapat hidayah. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan Umar atau Abu Jahal ketika Umar dan Abu Jahal lagi gencar-gencarnya memusuhi kaum muslimin, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam bi ahabi umaraini ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini yang paling lebih kau cintai. Apakah Umar bin Khattab ataukah Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham. Kemudian ternyata Rasulullah doa lagi, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Akhirnya Allah beri hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak mengapa kita mendoakan saudara kita non muslim dengan doa memberi hidayah. Adapun kalau non muslim tersebut sudah meninggal dunia, maka dilarang bagi kita untuk mendoakan rahmat dan ampunan. Kenapa? Karena Allah melarang, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi atau kaum mukminin untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang yang kafir meskipun mereka adalah karib kerabat. Jadi enggak boleh kita mengatakan Allahumma ghfir li fulan, ya Allah ampunilah si fulan, padahal kita tahu dia meninggal dalam kondisi kafir. Itu hanya khusus untuk orang-orang beriman karena mereka tidak akan diampuni. Kalau sudah meninggal dalam kondisi musyrik akan kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak akan diampuni. Dan Allah melarang kita untuk mendoakan ampunan bagi orang yang kafir. Allah alam bisawab. Masya Allah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ya, bila orang tua berbuat dosa besar sebagai anak, apakah kita hanya bisa berdoa dan memberi nasihat, atau bisa melakukan tindakan untuk memutus kesempatan agar orang tua tidak berbuat dosa besar lagi? Tapi dengan konsekuensi akan terjadi keributan dengan orang tua. Mohon nasihatnya, Ustaz. Kalau itu memang dalam kemampuan kita, ya, tanpa menzalimi orang tua. Artinya misalnya dia di rumah kita, tinggal di rumah kita misalnya. Terus kita kasih uang digunakan untuk, ya kita putusin, jangan kasih uang. Kita belikan aja kebutuhan makannya dan tapi jangan kasih uang ternyata dia buat zina misalnya, atau beli khamar. Jangan kasih uang, karena kalau kita kasih uang kita berta'awun 'alal itsmi wal udwan. Itu contoh di bawah naungan kita. Tapi kalau di naungan dia yang punya uang sendiri, juga kitanya menasihati. Nah, kemudian kita curi uangnya, itu nggak bisa tuh kita hancurin botol birnya, itu enggak, itu di luar kenaungan kita, karena dia punya uang sendiri, dia beli sendiri, kita hanya bisa nasihat. Jadi lihat situasi dan kondisi, ya. Tadi makanya kalau nasihat terus kita lakukan. Kalau kita sudah beri nasihat, maka kita sudah lepas diri dari beliau. Tapi bukan berarti nasihat cuma sekali dua kali, enggak. Seumur hidup kita kasih nasihat orang tua. Cuma terkadang kita lebih intens, terkadang kita kurangi. Lihat situasi kondisi, karena tujuan dari amar ma'ruf nahi munkar adalah mendatangkan kemaslahatan. Kalau kita melihat sekarang kita nasihati kayaknya enggak bermanfaat, tunggu dulu sampai kita kira-kira bermanfaat. Ada situasi-situasi di mana menurut kita nasihat tersebut bisa masuk kepadanya. Kita pilih-pilih situasi-situasi tersebut. Itu bukan berarti kita nasihat sekali dua kali terus saya sudah nasihat ya, sudah lepas, enggak. Harus terus-menerus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Ya, selanjutnya mohon dilanjutkan. Ya, apakah semua bentuk marah tidak dibolehkan? Bagaimana kalau agama dihina atau Rasul dihina, bolehkah kita marah? Bila boleh, sejauh mana yang bisa kita lakukan, Ustaz? Yang tidak boleh adalah marah tanpa kontrol. Yang marah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah, ya. Tapi saya tahu para sahabat juga marah ketika Islam diganggu, marah kepada orang kafir ketika Islam dihina, ya, hingga terjadi peperangan dan yang lain. Intinya kemarahan tersebut harus terkontrol dan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan kebencian, kemarahan karena Allah, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, min awthaqi ural iman al-bughdhu lillah wal hubbu fillah. Al-hubbu lillah wal bughdhu lillah. Di antara tali Islam yang sangat adalah mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi kalau marah tersebut terkontrol dan memang ada hal yang membuat boleh untuk marah, maka tidak jadi masalah. Yang tidak boleh marah tanpa kontrol, bukan karena Allah, kemudian juga terlepas kontrol, ini tidak boleh, karena kalau sudah marah lepas kontrol, maka ini bisa berakibat fatal. Itu yang dilarang, karena akan mendatangkan penyesalan. Terkadang saya sering sampaikan juga, terkadang saya pura-pura marah kepada anak-anak, ya, karena waktunya saya marah kepada mereka agar mereka menjadi baik. Ini contoh, tapi kita kontrol. Kita bukan marah lupa diri, kemudian naik pitam sehingga tidak tahu apa yang kita ucapkan. Itu marah, dilarang sebenarnya. Tapi kalau kita marah, kita bentak atau kita marah dalam kondisi kita bisa kontrol diri dan ini benar-benar karena Allah, karena kebenaran, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari guru saya, Ustadz. Dijawab langsung, Ustadz. Apa yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah, Ustadz? Itu hadis dalam Arba'in Nawawiyah bahwasanya ad-dinun nasihat. Nah, agama adalah nasihat. Nasihat ini sering disalah kaprahi karena nasihat versi Indonesia beda dengan nasihat versi Arab. Nasihat versi Indonesia artinya memberi nasihat. Saya nasihati kamu, kamu salah, saya nasihati. Adapun nasihat dalam bahasa Arab bukan begitu artinya. Nasihat dalam bahasa Arab artinya yang terbaik yang bisa kau lakukan. Makanya di antara di antara baiat yang pernah Rasulullah SAW ambil dari sebagian sahabat, an-nushu likulli muslim, yaitu menasihati kepada setiap muslim. Apa maksudnya menasihati setiap muslim? Bukan berarti setiap ketemu orang kita nasihat, tidak, tapi melakukan yang terbaik bagi muslim tersebut. Contoh para ulama contoh sederhana seperti ini. Ketika kita pergi misalnya kita tinggal di losmen, kita sudah bayar losmen. Di losmen tersebut ada televisi, ada AC, dan kita pengen keluar di pagi hari jam 8 dan kita akan kembali jam 8 malam. Kita punya dua sikap. Sikap pertama, kita bilang, saya sudah bayar kok, biarin aja AC nyala. Sama aja, kita matikan, nyalakan, bayarnya sama. Ini contoh. Yang kedua, enggak. Saya harus melakukan terbaik bagi pemilik hotel. Seandainya saya pemilik hotel, saya tidak suka seperti ini. Maka saya matikan AC, saya matikan TV, karena saya akan kembali 8 malam. Saya masih ada 12 jam lagi saya di luar. Ngapain saya nyalakan AC sementara saya di luar rumah, di luar losmen? Nah, orang yang kedua yang matikan AC, dia itu nasih. Dia melakukan yang terbaik bagi sang pemilik hotel. Nah, itu namanya an-nushu, berbuat yang terbaik, ya. Oleh karenanya, ketika kita mengatakan ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat, di mana Rasulullah kepada siapa? Lillahi wa li rasuli wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya. Nah, ini yang nasihat kepada Allah bukan berarti kita nasihati Allah. Nasihat kepada Rasulullah bukan nasihati Rasulullah. Nasihat kepada Al-Quran bukan berarti nasihat kepada Al-Quran. Enggak, ini salah. Ini terkadang sulit diterjemahkan karena orang Indonesia nasihat itu artinya cuma satu, menasihati. Padahal dalam bahasa Arab nasihat itu bukan begitu. Nasihat itu makanya seorang dikatakan nasih, yaitu ketika dia melakukan yang terbaik, ingin yang terbaik bagi yang bisa dilakukan kepada umatnya atau kepada saudaranya, kepada kaum muslimin. Disebut rajulun nasih. Nah, berarti kalau gitu nasihat kepada Allah maksudnya engkau melakukan akidah yang benar kepada Allah sebagaimana Allah kehendaki darimu. Itu maksudnya. Apakah akidahmu? Jangan kau berbuat syirik, kau bertawakal kepada Allah, lakukan yang terbaik sebagai seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Nasihat kepada Rasulullah juga demikian. Nasihat kepada Al-Quran maksudnya demikian, yaitu seorang berusaha menjalankan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya, bukan menasihati Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Baik, pertanyaan ke-9, mohon panitia. Ya. Saya sering berada dalam kendaraan menuju pulang ke rumah, baik perjalanan lancar atau macet. Sering masuk waktu ashar. Bolehkah saya membaca zikir petang dalam kendaraan walau saya belum sholat ashar? Saya mendengar bahwa zikir petang dilakukan pada ashar. Zikir pagi petang tidak ada kaitannya dengan sholat asar dan tidak ada kaitannya dengan sholat subuh, tapi berkaitan dengan waktu, ya. Bukrata wa asyiya, di waktu pagi dan waktu petang. Para ulama menjelaskan bahwasanya zikir pagi dimulai dari sejak terbit fajar. Terbit fajar berarti sejak azan subuh. Anda boleh berzikir meskipun belum sholat subuh. Kalau memang sudah sholat qobliyah ternyata waktu masih panjang, obatnya 15 menit, tidak jadi masalah sambil zikir pagi, ya. Jadi tidak harus habis sholat subuh, ya. Kemudian berakhir ketika terbit matahari, ya. Kemudian zikir petang dimulai dari masuk waktu sholat asar, ya, meskipun Anda belum sholat, ya, sampai terbenam matahari dan sebagainya dikerjakan setelah terbenam matahari di waktu malam, zikir malam. Intinya tidak mengapa jika seorang berzikir, tentu yang lebih baik kalau dia sudah sholat asar, apalagi menjelang maghrib,
dia baca zikir petang, itu lebih baik. Tapi seandainya dia baca sebelum sholat asar tidak jadi masalah. Jadi tidak harus setelah sholat asar. Seperti tadi kondisi kejebak macet di jalan sambil mengisi waktu dia zikir petang tidak jadi masalah. Allah alam bisawab. Terima kasih, Dokter. Silakan Prof. Zakiuddin raise hand. Silakan ya. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi saya mendengar tanggapannya tentang maulid secara bijaksana, tidak langsung membid'ahkan seperti yang lain-lain. Untuk yang pertama, bahwa dengan puasa Senin, saya kira jelas itu yaitu merupakan sunnah berpahala. Yang kedua juga saya setuju bahwa itu haram, apalagi dengan bercampur lagi perempuan. Nah, yang ketiga ini yang sering dilakukan di kampung saya ingat waktu masih kecil, yaitu membaca sirah Nabi, melakukan pujian-pujian Nabi, kemudian membawa hidangan berbentuk buah-buahan, karena menganggap bahwa pada saat Nabi lahir itu pohon-pohon pada berbuah. Nah, kalau niatnya untuk syiar Islam, misalnya untuk memberi pengetahuan, apalagi yang muda-muda, bagaimana sifat Nabi, kelahiran Nabi dan sebagainya, apakah ini tidak berpahala? Terima kasih. Kembali lagi, saya katakan tadi, ini saya tidak memungkiri ada sebagian ulama membolehkan. Makanya untuk masalah ini saya lebih toleran ya kalau caranya hanya seperti itu. Tapi kalau saya disuruh milih, saya tidak melakukan demikian. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukannya dan Nabi sudah mencontohkan cara yang tepat, yaitu setiap pekan puasa hari Senin. Demikian juga para sahabat tidak melakukan, kemudian para tabi'in tidak melakukan, tabi'ut tabi'in tidak melakukan, para empat mazhab tidak melakukan. Maka saya lebih milih untuk tidak melakukan. Jika ada yang melakukan, saya tidak akan ribut dengan dia. Ya sudah, dia punya ulama, dia bertaklid kepada ulama yang menurut dia benar, silahkan ya. Tapi kalau saya disuruh pilih, saya tidak melakukan dan saya rasa untuk memperkenalkan Nabi tidak harus menunggu hari lahirnya Nabi, ya. Tidak harus menunggu hari Maulid. Kita alhamdulillah ada kajian sirah ya. Setiap pekan ada dan kita bisa mengenalkan Nabi dengan banyak cara ya. Ya. Karena saya khawatir ketika tatkala kita selalu melakukan seperti itu, nanti ada tahapan yang salah yang menganggap itu wajib seperti yang saya katakan tadi. Dan itu terjadi pada sebagian orang. Mereka menganggap maulid adalah wajib. Kalau tidak dilakukan seakan-akan tidak cinta kepada Nabi. Saat itu sudah sampai pada poin yang salah. Ini jelas salah karena kalau kita mengatakan orang yang tidak bermaulid tidak cinta pada Nabi, berarti para sahabat ribuan ulama tidak cinta kepada Nabi. Ya, mungkin begitu Prof. Jadi saya tetap memilih untuk tidak melakukannya meskipun dengan cara yang dianjurkan oleh sebagian ulama. Kalau saya masalah ibadah, saya punya moto, saya mengatakan untuk urusan ibadah tidak perlu berspekulasi ya, yang jelas-jelas aja dan itu sangat banyak ya. Kalau perkara dunia silakan berspekulasi. Yang mau berspekulasi menganggap ini ibadah silakan. Tapi kalau saya memilih tidak melakukan, apalagi masih spekulasi bisa jadi ini bid'ah, bisa jadi ini baik, wallahu alam bisawab, mending saya tinggalkan. Saya lakukan yang jelas-jelas saja. Kalau mau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa setiap hari, Senin setiap pekan. Kira-kira itu jawaban saya, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Syukran Ustaz. Baik, dilanjutkan dulu untuk pertanyaan berikutnya. Silakan panitia. Ya. Seorang fulana meninggal 6 hari yang lalu. Ada acara mengenang doa bersama untuk keluarga yang sudah meninggal. Setelah acara kesaksian dari teman fulana bergiliran dan ditutup doa bersama. Pertanyaannya, apakah acara tersebut bagaimana hukumnya acara tersebut mengingat sudah lebih dari 3 hari dan apa hukumnya doa bersama dan memberi kesaksian? Kepada Ustaz. Beri kesaksian maksudnya bagaimana nih? Saya bersaksi bahwasanya saya bersaksi bahwa dia baik, dia orang yang begini-begini seperti itu mungkin Ustaz. Saya ulangi lagi bahwasanya kita dalam beribadah kita tidak bisa kita membuat ritual tersendiri ya. Kita harus mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, dalam puasa, dalam segala ibadah, di antaranya dalam hal bagaimana menyikapi orang yang meninggal dunia ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad atahum majguluhum. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, keluarganya itu bersedih, maka Rasulullah menyuruh untuk bikin makanan kepada
keluarga tersebut. Jadi bukan keluarga yang bikin makanan, tapi kita yang mengirim makanan kepada mereka. Kemudian namanya takziah sehari, 2 hari, 3 hari. Al-Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah memandang takziah setelah 3 hari itu makruh, kecuali yang kebetulan mungkin belum ketemu, datang pas ketemu, oke. Tapi menyengajakan takziah bagi orang yang berkesempatan untuk datang hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, maka dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Imam Syafi'i mengatakan karena itu yujaddidul huzn, akan memperbaharui kesedihan, kesedihan. Sementara setan ingin kita terus bersedih. Kita jangan memanjang-manjangkan sedih. Maka takziah 3 hari, setelah itu hukumnya makruh, kata ulama Syafi'iyah. Ya kalau ternyata takziah tersebut mungkin ketemu di Zoom dalam hari 1, 2, 3, insya Allah tidak jadi masalah ya. Kita sapa, mudah-mudahan kita doakan semoga diampuni, kemudian semoga dikuatkan yang ditinggalkan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari. Artinya yang mau datang, mau nge-Zoom silakan, kita buka Zoom terbuka, yang mau itu silakan, karena waktu musim pandemi terutama. Tentunya kalau sudah tidak pandemi, ya paling bagus kita datang langsung. Ngapain kita Zoom-Zooman? Kita datang langsung, kita peluk, kita nasihati, atau kita doakan, itu lebih afdal. Setelah 3 hari tidak dianjurkan. Kecuali tadi orang yang mungkin baru pulang safar, atau yang baru dengar kabar, macam-macam orang ya. Tapi ya, kalau yang sudah dengar kabar dan sudah dekat, yang mending selama 3 hari. Lebih dari itu tidak dianjurkan, karena tadi kata Imam Syafi'i hanya memperbaharui kesedihan. Karena kalau orang pingin jangan terus kesedihan berlarut-larut, tidak dianjurkan kesedihan yang berlarut-larut. Adapun mengenai kalau itu selama 3 hari, kemudian mungkin di Zoom mengucapkan ini, maka kemudian berdoa bersama, insya Allah nggak ada masalah. Jadi masalah kalau ada acara mengenang, ini yang mengenang ini hari keberapa kita nggak tahu, yang hari begini, itu tidak dianjurkan. Yang mata yang ulama Syafi'iyah, anunya jelas, hanya memperbaharui kesedihan ya. Tidak perlu buat acara, karena kalau itu baik tentu Nabi SAW dan para sahabat sudah mengerjakan ya. Adapun memberi kesaksian tidak disunnahkan. Yang datang dalam hadis begini, ada jenazah lewat, kemudian orang-orang memuji, ini jenazah baik, kata Rasulullah SAW, wajabat. Kemudian ada jenazah lewat, ada yang mengatakan ini orang buruk, kata Rasulullah, wajabat. Rasulullah SAW mengatakan, apa ini kok Rasulullah mengatakan wajabat? Kata Rasulullah SAW, ketika jenazah lewat, kalian memuji, maka kata Nabi, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia masuk surga. Ya, itu dia berhak masuk surga. Kenapa? Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi Allah di atas muka bumi. Ya, artinya itu spontanitas, bukan disengaja dibuat acara persaksian, enggak perlu. Apalagi sudah 3 hari. Itu spontanitas, jenazah lewat, ada yang Masya Allah ini orang baik, spontanitas. Ya, dan itu bukan, saya pernah masalahnya begini. Saya waktu itu di salah satu masjid terkenal di Jakarta, saya mau pengajian, kemudian berhenti sebentar, ada orang yang meninggal. Maka kemudian kita tidak kenal siapa mayat tersebut. Minta Ustaz tolong salatkan. Oh ya Masya Allah, saya senang menyalatkan, kita ingin berbuat baik kepada saudara kita. Setelah salat atau sebelum salat saya lupa, mereka bilang tolong persaksikan orang ini orang baik. Lah bagaimana kita tidak kenal? Kita disuruh bersaksi palsu hukumnya haram, nggak boleh. Saya diam aja, saya gimana? Iya kami bersaksi, nggak ada yang kenal. Nggak boleh seperti itu. Iya. Nggak boleh. Jadi kita bersaksi palsu, ya nggak boleh. Kita doakan sama Muslim, kita doakan, kita sholatkan sama dia seorang Muslim. Ada pun bersaksi, saya bersaksi dia baik, saya bersaksi dia ini. Ini namanya enggak pernah Nabi juga suruh begitu. Ayo bersaksi, enggak pernah. Jadi itu terjadi spontanitas enggak ada masalah ya. Sehingga sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Adapun kita seperti teman saya kemarin meninggal, saya bilang Masya Allah, saya tahu orangnya baik. Dia doktor S3, kemudian dia sering panitia pengajian, dia dosen, dan dia punya hafalan 8 juz. Ya kita senang, kita puji sekedarnya dan spontanitas saja. Kita berharap dengan hal tersebut insya Allah dia dimasukkan dalam surga ya, dan lain-lain. Tapi kalau buat acara khusus persaksian, apalagi sudah lebih 3 hari, ini semakin membuat sedih. Coba bayangkan kita datang, saya bersaksi, orang itu kita yang kenal sedih, nangis. Ini yang dilarang oleh ulama Syafi'iyah, hanya memperbarui kesedihan ya. Jadi tidak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan berhubung waktu. Silakan. Pertanyaan nomor 11. Saya pernah mendengar bahwa sebaiknya bila ingin bersedekah di pagi hari, karena saat itu datang malaikat yang mencatat amal sedekah kita. Apakah dengan demikian kita boleh menunda sedekah kita dari sore ke malam sampai besok paginya?
Ini di antara kesalahpahaman tentang hadis. Ada istilah sedekah subuh ini enggak ada dalilnya ya. Nah, dalilnya hadisnya dhaif ya. Hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan apa namanya? Ma yusbihu al-'abdu fihi illa wa malakani yanzilan. Tidaklah suatu apa namanya? Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi. Tidaklah suatu hari yang hamba-hamba tiba di pagi hari kecuali dua malaikat yang turun. Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Maka dua malaikat turun di pagi hari, kemudian satu berdoa, ya Allah berilah ganti bagi orang yang bersedekah, dan yang satu berdoa, ya Allah berilah kerusakan bagi orang yang pelit. Ini bukan berarti kita harus bersedekah di pagi hari, enggak. Ini doa berlaku bagi seluruh orang bersedekah pada hari tersebut. Malaikat doanya sejak awal. Bukan berarti kita harus pagi-pagi bersedekah, enggak. Kita bersedekah semampunya, keluar pagi-pagi, belum ada orang miskin di jalan, belum ada orang ini. Nanti misalnya ada orang perluan, Pak saya butuh duit, nanti besok subuh aja baru saya kasih, enggak. Jadi enggak ada istilahnya sedekah pagi. Kita sedekah kapan saja yang kita inginkan. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya seorang harus bersedekah di pagi hari, tapi menunjukkan malaikat berdoa sejak pagi. Dan doanya berlaku sampai besoknya. Doanya berlaku sampai siapa saja yang bersedekah di hari tersebut didoakan oleh malaikat di pagi hari. Bukan harus bersedekah di pagi hari. Ini salah kaprah dalam memahami hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan panitia. Kita akan lanjut ke pertanyaan. Oh ya, bagaimana pendapat Ustaz mengenai azan yang dikumandangkan pada bayi baru lahir dan pada jenazah sebelum dikuburkan pada liang lahat? Saya sering bingung bila berada pada situasi tersebut. Mohon penjelasan Ustaz. Kalau azan dari bayi yang baru lahir, ada hadisnya dhaifkan oleh para ulama, tetapi diamalkan oleh sebagian salaf. Oleh karena untuk masalah azan bagi bayi yang baru lahir, memang ada ada khilaf ya. Tapi jika ada yang mengamalkan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Adapun jenazah yang dikuburkan, saya belum belajar lagi tentang hal itu. Saya belum tahu ya. Saya belum tahu tentang jenazah mau meninggal diazankan, wallahu a'lam bishawab. Saya enggak tahu. Baik. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan di skip karena kemungkinan pertanyaannya yang sama ya. Jadi di skip. Bagaimana hukum memasang foto diri seorang akhwat di status WhatsApp atau di media sosial lainnya bagi akhwat tersebut dan suaminya? Kalau kalau ada keperluan, misalnya keperluan kantor, ya itu lain cerita ya. Keperluan kantor, dia harus menunjukkan KTP-nya, dia harus di bandara menunjukkan, ya, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak, kita enggak perlulah kita memajang foto kita ya, apalagi kalau wanita tersebut ternyata cantik, mempesona ya. Namanya laki-laki lihat perempuan cantik pasti terpesona ya. Kalau wajahnya mempesona, ya pasti terpesona. Kalau wajahnya mempesona, laki-laki tidak terpesona, laki-laki tidak normal ya, pasti terpesona ya. Oleh karenanya saya bilang wanita yang cantik atau yang asal umumnya enggak perlulah menebar pesona. Dia tebar pesona buat suaminya aja lah. Tapi kalau di ini saya tidak perlu ya. Adapun suami istri ya, kemudian ya saya tidak mengatakan haram kalau memang dia ternyata menutup misalnya pakai cadar atau tapi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya tidak semua kebaikan harus kita share, tidak semua kebahagiaan kita harus kita share ya. Karena bisa jadi ada sebagian orang yang tidak berbahagia seperti kita, bisa lihat kemudian bersedih. Kalau itu dia baik, dia bersedih, kok saya tidak seperti itu, kok suami saya tidak seperti itu. Betapa mesranya mereka, sementara saya tidak begitu. Dia bisa sedih. Atau yang kedua bisa jadi orang hasad ya kepada kita, akhirnya hasad dan dengki kepada kita ya. Saya tidak menganjurkan ya, kecuali dalam mungkin grup-grup tertentu, WhatsApp tertutup, teman-teman yang kita kenal sesama kita, ya itu mungkin. Tapi kalau terbuka umum, saya tidak menganjurkan. Saya bilang lebih baik tidak usah dilakukan. Kalau grup tertutup, grup saudara, grup ini, grup kawan-kawan khusus, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 17. Banyak sekali nih Ustaz pertanyaannya. Masya Allah. Waktunya sudah habis atau masih ada? Ustadz bisa sampai jam berapa? Ini pertanyaan soalnya kalau diladenin bisa besok kali. dua lagi boleh, dua pertanyaan. Dua lagi. Siap. Ya, nomor 17. Dalam prinsip jual beli ataupun transaksi harus ada barang dan alat
tukar uang. Apakah transaksi dalam menambang Bitcoin diperbolehkan? Transaksinya dilakukan oleh komputer spesifikasi tinggi tanpa campur tangan manusia. Yang diambil adalah biaya transaksi atas perdagangan Bitcoin para penjual dan pemberi Bitcoin. Saya tidak tahu. Wallah alam bisawab. Benar, ya. Ini baik, kita lanjutkan pertanyaan aja yang bisa dijawab oleh Ustadz. Nomor 18. Silakan. Ya. Apakah dalil-dalil untuk tidak membenci terbatas hanya pada saudara muslim atau apakah juga berlaku bagi teman non-muslim yang tidak menyakiti kita? Kita membenci ada sebab. Kalau tidak ada sebab, ngapain kita benci? Berkaitan dengan non-muslim, Allah mengatakan, La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil, berbuat baik dan berbuat adil kepada non-muslim yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan tidak memerangi, memusuhi agama kalian. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya non-muslim bermacam-macam. Ada non-muslim yang baik, ada non-muslim yang memusuhi agama, dan itu kita secara realita kita dapati demikian. Ada yang baik, ada yang ramah sama kita, ada yang bahkan kita interaksi dengan dia dengan baik. Tidak perlu kita membenci kalau tidak ada tidak ada sebab ya, tidak ada sebab ya. Jadi kalau ternyata dia tidak berbuat buruk kepada kita, kita boleh berbuat baik kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Untuk terakhir, mungkin saya akan beri kesempatan yang raise hand ya. Kasihan dari tadi sudah raise hand. Silakan. Ini capek tangannya, diangkat terus capek ya. Iya, silakan Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kenapa kita sudah melaksanakan zikir pagi petang tetapi tetap bermaksiat? Itu aja. Ya. Kita berzikir pagi petang, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu kalau kita fokus, kita serius, kemudian kita berusaha, insya Allah dikabulkan ya. Jangankan zikir pagi petang, mungkin pertanyaan lebih ekstrim lagi, kenapa kita sholat masih bermaksiat? Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu hakikatnya mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kenapa? Karena sholat kita memang belum sempurna, berarti kalau sempurna harusnya kita bisa terhalangi dari kemungkaran dan dari kemaksiatan. Sholat kita masih hanya berupa gerakan, hanya ingin melepaskan beban. Bukan sholat yang kita nikmati, yang kita benar-benar hati kita ikut dalam sholat tersebut. Sholat yang kadang-kadang kita lupa sudah rakaat keberapa ya. Sholat yang kalau imam baca kita nggak tahu dia baca apa ya. Sehingga contoh, jangankan zikir pagi petang, sholat saja terkadang tidak, meskipun dia mencegah perbuatan mungkar, tapi tidak sempurna. Masing-masing ada yang benar-benar sempurna sehingga tidak bermaksiat. Ada yang sholatnya hanya menghalangi sebagian maksiat sesuai dengan kualitas sholat tersebut. Kalau sholatnya benar-benar fokus, khusyuk, dan ini akan membuat dia meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan. Tapi kalau sholatnya ternyata kurang kualitasnya, maka efeknya juga ada. Sama dengan zikir pagi petang. Zikir petang kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, jagalah penglihatanku. Allah ma'afini fi jasadi, Allah ma'afini fi sam'i, Allah fi basari. Allah jagalah jasadku, jagalah pendengaranku, penglihatan. Tapi kita masih lihat yang haram. Mungkin doa kita ya, kita doa kurang khusyuk, dan kedua tidak berusaha, macam-macam hal. Tapi maksud saya tetap aja kita berzikir pagi petang, sebagaimana tetap saja kita sholat sambil kita membenahi diri sedikit demi sedikit. Allah alam bisawab. Demikian saja kepada para dokter, kepada profesor, para guru, pada rekan-rekan sekalian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustadz Firanda atas semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jemaah, dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila pertanyaan tidak sempat disampaikan oleh Ustadz karena begitu banyaknya pertanyaan yang masuk dan sudah dikumpulkan dari 5 hari yang lalu. Jadi pertanyaannya telah ditampung dan mohon maaf bila berada di urutan terbawah ya. Jadi moderator dan panitia telah menyusun
pertanyaan-pertanyaan dari masuknya berdasarkan yang lebih dahulu. Juga memberi kesempatan kepada penanya yang raise hand. Juga mohon maaf karena ketersediaan waktu hanya beberapa saja yang bisa diizinkan untuk melakukan pertanyaan secara raise hand. Baik, saya ingatkan kembali bahwa rekaman dari kajian pada malam hari ini dapat disimak kembali dalam format rekaman di channel YouTube Ukhuwah Pediatrik. Baik, pada para peserta kajian, guru besar, dan teman-teman sekalian, saya Bobi Setiadi Darmawan serta kru dari Ukhuwah Pediatrik yang bertugas mohon undur diri, dan kajian ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.